Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali untuk pembelajaran PAI. Sebelum kita melaksanakan, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa maju memimpin untuk berdoa. Silakan. Bersiap, berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk. Baik, dengan berdoa semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ada yang tidak masuk? Oke, hari ini masuk semua ya. Sudah siap untuk belajar? Oke, sebelum kita mulai, silahkan cek kerapian dan kesiapan tempat duduk kalian. Jika belum benar, belum merasa nyaman, silahkan boleh dirapikan dan dinyamankan terlebih dahulu. Barangkali di meja ada sampah atau ada hal yang tidak perlu dibawa, silakan untuk bisa disimpan atau dibuang. Oke, Pak Guru akan melihat semangat anak-anak itu seperti apa. Dengan tepuk semangat. Babak 7 pembiasaan anak Indonesia hebat. Baik, terima kasih. Kelihatannya semangat semua. Berarti ini sudah sarapan semuanya? Sudah pada mandi semuanya? Oke, baik. Hari ini Pak Guru akan melanjutkan pembelajaran. Sebelum Pak Guru menyampaikan materi, masih ingat materi yang kemarin Pak Guru tentang apa? Bagus. Kemarin Pak Guru sudah memberikan materi tentang keragaman di Indonesia. Maka hari ini Pak Guru juga akan membahas terkait dengan keragaman. Tetapi keragaman di sini adalah keragaman pertumbuhan manusia. Nanti dalam PAI akan disebut apa perkembangan atau pertumbuhan manusia itu. Yang nanti kita akan sampaikan berbagai macam dari perkembangan itu, karena dari setiap manusia yang diciptakan, dari setiap kita nanti akan mengalami
masa-masa yang berbeda sehingga nanti muncul banyak keragaman. Nah, untuk itu coba anak-anak boleh melihat ke depan, kira-kira gambar apa itu? Bisa terlihat jelas? Oke, gambar apa ini? Oh, apa Mbak Fiza? Itu pertumbuhan dari bayi kedua. Oke, ini adalah gambar pertumbuhan dari bayi sampai tua. Dalam pertumbuhan ini itu ada masa yang besok akan kalian lalui. Sekarang kalau Pak Guru tanya, kira-kira anak-anak berada di masa yang mana? Yang gambar mana? Memakai celana merah. Iya, memakai celana merah. Ini berarti yang disebut sebagai masa anak-anak. Ini bayi dan dua ini adalah masa anak-anak. Berarti kalian ada di fase ini. Nah, nanti ketika menginjak pada gambar yang berwarna biru ini, maka itu sudah masuk yang namanya usia remaja. Kalau dalam Islam itu disebut dengan masa usia balik. Nah, nanti anak-anak akan melewati masa itu. Mungkin kalau kelas 4 belum. Nanti kelas 5 atau kelas 6, baik itu laki-laki ataupun perempuan, bisa jadi sudah mengalami yang namanya masa balik. Kira-kira apa yang kamu rasakan saat tubuhmu berubah dari bayi sampai sekarang? Apa? Lebih banyak umur atau umurnya bertambah? Bagus. Terus siapa lagi? Semakin tinggi, betul ya. Ini dari bayi nggak bisa jalan, semakin hari akan bisa jalan, bahkan bisa lari-lari. Apalagi? Oke, berat badannya bertambah. Kira-kira berat badannya antara yang ini sama yang ini beda atau sama? Beda. Lebih berat yang mana? Nah, yang gambar merah ini yang sudah bisa berjalan. Oke, itu adalah hal yang besok akan anak-anak rasakan dan akan dilalui. Sekarang pun sudah melalui dari masa fase bayi sampai sekarang. Maka pertumbuhan perubahan itu nanti akan terjadi berbeda-beda. Ada yang usia 10 tahun, kalau yang perempuan itu biasanya masa baliknya disebut dengan menstruasi. Kalau yang laki-laki adalah mimpi basah atau ihtilam. Nah, itu akan terjadi pada anak-anak besok ketika sudah menginjak masa itu. Maka dalam Islam setelah memasuki usia balik, maka itu akan menjadi langkah awal tanggung jawab kamu, terutama dalam hal ibadah. Berarti harus wajib melaksanakan ibadah mahdhah yang wajib. Oke, nanti Pak Guru akan membagikan kelompok diskusi dalam pembelajaran kali ini dengan materi tadi menyambut usia balik. Adapun tujuan pembelajarannya nanti ketika anak-anak sudah berdiskusi terkait dengan materi itu, yang pertama peserta didik dapat menyampaikan kembali pengertian balik sesuai dengan istilah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan minimal 2 tanda-tanda balik dengan benar. Jadi nanti ketika kamu diskusi, Pak Guru kasih satu permasalahan, akan tahu, oh ternyata dalam memasuki masa balik itu akan ada tanda-tanda yang akan kalian lalui, yang sudah Pak Guru tadi jelaskan di awal.
Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan kewajiban seseorang yang telah memasuki usia balik. Jadi setelah nanti kita belajar bersama, berdiskusi, maka anak-anak bisa mengetahui kewajiban apa saja bagi seseorang yang sudah memasuki usia balik. Karena usia balik itu berbeda dengan usia anak-anak. Berarti kalian bukan lagi sebagai anak-anak, tetapi masuk ke fase remaja. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan larangan bagi orang yang junub atau orang yang telah mengalami, kalau perempuan itu menstruasi, kalau laki-laki itu adalah mimpi basah. Jadi ada hal yang dilarang, yang tidak diperbolehkan ketika kita dalam keadaan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Karena itu dihukumi dengan orang yang sedang junub atau berhadas besar. Yang terakhir, kelima, peserta didik dapat menjelaskan tata cara mandi besar dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum nanti Pak Guru melanjutkan terkait dengan materi ini, kita pada pagi hari ini akan belajar menggunakan model pembelajaran PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Nanti anak-anak akan dihadapkan dalam satu masalah, diharapkan bisa menemukan jawaban dari hasil diskusi yang akan nanti anak-anak lakukan. Sebelum itu, nanti Pak Guru akan membagikan sebuah tugas yang di situ ada tugas terkait dengan diskusi kalian. Nanti bisa didiskusikan, dijawab dengan benar dan tepat. Maka sebelum nanti ke diskusi, Pak Guru ingin menjelaskan secara umum agar anak-anak paham nanti dalam menjalankan diskusi terkait materi dengan usia balik. Coba perhatikan gambar di depan ini. Ada gambar satu, itu gambar seorang bayi. Gambar yang kedua, gambar apa? Anak-anak. Gambar yang ketiga, remaja. Ini adalah contoh dari fase yang sudah tadi Pak Guru sebutkan. Nanti di gambar berapakah masa usia balik itu akan terjadi? Di gambar berapa? Ada di gambar 3. Kalau gambar 1 dan 2 itu belum memungkinkan seseorang itu akan mengalami atau memasuki usia balik. Sekarang Pak Guru sampaikan terkait apa itu balik. Secara bahasa, balik itu berarti sampai. Jadi kalau anak-anak sudah memasuki usia balik, maka berarti usia itu sudah sampai. Artinya sudah sampai kedewasaan bagi seorang muslim. Ditandai bagi laki-laki itu mimpi basah dan perempuan menstruasi atau datang bulan. Nabi pernah bersabda, "An Ali ibni Abi Thalibin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu ngan salasatin ngana imin hatayas tiqidha wani sobi hatayah talima wanil hajjanahu hatta yaqila." Yang artinya ini hadis diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah pernah bersabda, telah diangkat pena dari 3 golongan. Dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia
ihtilam, mimpi basah, dan dari orang gila sampai ia berakal. Apa artinya diangkat pena? Seseorang itu boleh tidak melakukan kewajiban, sehingga dia itu pertama tidur sampai ia terbangun. Jadi kalau orang yang tidak sadar, semisal pingsan, mabuk, nah itu sebenarnya tidak diperbolehkan atau tidak wajib untuk melaksanakan kewajiban karena akalnya tidak sadar. Yang kedua, dari anak-anak kecil hingga ia dewasa atau mimpi basah. Nah, jadi dari bayi tadi sampai nanti usia balik itu masih ditanggung orang tuanya, belum dibebani dengan kewajiban. Maka kalau ada anak-anak yang mungkin anak kecil yang tidak sholat atau tidak puasa, itu masih diperbolehkan. Tetapi kalau sudah ihtilam mimpi basah ini, maka sudah wajib melaksanakan sendiri. Dari orang gila sampai berakal. Nah, itu. Mungkin itu gambaran secara umum dari Pak Guru yang perlu saya sampaikan. Sekarang adalah tugasnya berdiskusi. Nanti setiap kelompok sudah Pak Guru siapkan tugas LKPD-nya, silahkan nanti diselesaikan secara bersama-sama sesuai dengan kelompoknya. Boleh sekarang disiapkan peralatannya, gunting, lem, pewarna, itu boleh disiapkan, dan juga bukunya boleh dibuka nanti sebagai bahan untuk diskusi kamu. Silakan bisa dibuka buku PAI-nya sebagai referensi. Ya. Boleh dibuka halaman 51. Ya. Tugasnya nanti sudah Pak Guru siapkan. Dari masing-masing kelompok akan mendapatkan permasalahan yang berbeda. Silakan dijawab dengan benar dan tepat sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ. Silakan hasilnya nanti bisa didiskusikan. Setelah diskusi nanti boleh dibawa maju untuk dipresentasikan, untuk disampaikan ke teman-temanmu terkait hasil dari kerja kelompok kalian. Kertasnya yang tadi yang besar Asturo itu bisa dikeluarkan. Sudah dapat semuanya per kelompok? Sudah ya, sudah dapat semuanya? Oke, silakan boleh mulai dikerjakan sesuai dengan permasalahan yang ada di setiap kelompok. Nanti kelompok 1 itu akan menjelaskan pengertian balik menurut syariat Islam. Yang kelompok 2 itu akan memahami terkait dengan tanda-tanda seseorang yang sudah balik. Kelompok 3 itu akan menyampaikan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan bagi orang yang sudah balik. Kelompok 4 itu akan menjelaskan larangan bagi orang yang sedang dalam keadaan tidak suci. Kelompok 5 itu akan menyampaikan terkait dengan tata cara mandi besar. Silakan
gambar atau LKPD yang sudah didapat boleh dipasangkan, dicari agar gambar itu bisa menyatu. Nah, nanti setelah menyatu boleh dijawab, digunting dan ditempel di kertas atau tugas yang sudah Pak Guru berikan. Silakan. Ini kan potongan-potongan toh, kamu jadikan satu. Dikira gini. Nah, orang tuh. Ini sudah ketemu? Sudah? Oh iya. Nah, ini terus nanti digunting, boleh setelah digunting diwarnai. Masnya, kamu guntingnya mana? Nah, silakan. Nah, itu dikasihkan biar digunting sama ini. Tapi ya, kok hidup dewe dikasihkan. Sudah disambung tadi? Sudah ketemu? Nah. Nah, ini kan nggak nyambung, ada putih-putihnya tuh. Berarti digunting dulu, jangan dilem, siapa sangkut ngelem. Digunting dulu aja. Biar nanti gabung kan, berarti ini juga dipotong tuh. Nah. Digunting dulu, digunting. Jangan dilem. Ayo kamu gunting. Mana guntingnya? Ngetek ke orangnya. Orang ngetek ke Pak Guru tuh berarti. Nah, kemarin lah masuk nih. Masuk tuh. Mana guntingnya? Iyalah, nyopot kok ora iso. Kalau yang sudah ketemu digunting. Ngambil apa? Oh, di mana? Silakan. Digabung. Gambarnya disatukan dulu agar menjadi sebuah gambar yang benar. Nah, nanti digunting segini, gunting tempelkan sini. Nanti dikasih judul. Judulnya kan berarti ini. Larangan bagi seorang yang junub. Ditulis yang besar di sini. Larangannya itu apa? Nah, dicari di buku. Larangan di orang yang junub. Tempelkan. Tapi kan digabung dulu biar gambarnya mudah. Nah, gini kan ketemu kan berarti nanti kamu gunting sini, 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 sini. Dicari ini soalnya ya. Nah. Dibaca. Itulah gambar di bawah, kemudian tempelkan pada kertas yang sudah disediakan kewajiban seorang yang sudah balik. Nah, cari di buku kewajiban seorang yang balik itu apa saja, nanti gambarnya disesuaikan. Contohnya begini. Kan nanti nulis gambarnya di mana? Di sini. Tempel gambari, terus di sampingnya ditulis di sini. Bukan yang putih, bukan. Mana kewajibannya? Nah, ini. Apa? Menjalankan sholat fardu. Mana gambare? Iya, Pak. Nah, tapi kan digabung dulu biar mudah. Bawahnya mana? Ini. Terus boleh ini atau boleh itu nggak apa-apa. Tapi ini terus oh ini salah. Nah sini. Nah jangan gabung jadi satu. Terus yang
Yang satu mana ini? Satu. Heh, nah, ini sama. Terus oh Nah, gini ta. kelompok Nah, nggak apa-apa. Nanti di kelompoknya nggak usah dipotong. Ini nggak usah dikatut ya. Nah, nanti kan udah ketemu kayak gini kan yuk digunting. Kamu gunting ini, dipaske ini, paske. Masing-masing gunting itu. Silakan digunting nggak apa-apa. Digunting. Bulat gini nggak apa-apa, nggak harus sesuai dengan langkoannya. Gitu ya. Ini tadi apa? Judulnya tadi mana? Itu ya. Nah, ini adalah pengertian balik. Nanti kamu cari di sini ya. Ditulis, gambarnya ditempel, diwarnai, terus di sebelahnya gambar dikasih tulisan ini. Pengertian balik adalah pakai balpan ya. Spidol punya tuh kemarin tak suruh pakai spidol, nah tapi tulisannya yang bagus ya. Nanti boleh dikotai. Contohnya begini. Mana gambar yang sudah jadi? Atau gini, yang bawah kan disambung. Nah, disambung. Nek nggak cukup berarti gambarnya satu aja nggak apa-apa. Nggak usah berdua. Mau yang laki-laki atau yang perempuan? Nggak apa-apa.
Kak yang ini Nah, dirapikan. Nanti untuk anak-anak cara mengguntingnya dirapikan. Nanti kalau sudah digunting semua, ditempelkan, diurutkan sesuai dengan pertanyaannya. Jangan ditempelkan semaunya. Itu ada aturannya. Jadi masing-masing dari kelompok sudah ada perintah tugasnya di situ. Nanti diurutkan. Kalau yang sudah selesai motong gambarnya, boleh langsung ditempel. Nanti kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan cara menempelnya bagaimana.
Ya wes cepet. Nanti untuk potongan sampah yang anak-anak gunting itu nanti dikumpulkan, dibuang di tempat sampah. Jangan ada yang membuang sampah sembarangan.
Oke, baik anak-anak sudah cukup. Sekarang duduk di tempatnya, terus dirapikan. Habis itu maju satu kelompok, satu untuk menjelaskan, menyampaikan hasil diskusi dari anak-anak yang telah didiskusikan. Hamid. Nanti maju ya, satu menjelaskan, baca, ini dibaca terus ini, yes. Kamu baca ini terus ini. Ayo duduk, yang sudah duduk dari kelompok kewajiban anak yang sudah balik, betul. Silakan bawa maju, 2 orang atau 3 orang nggak apa-apa, satu megang, yang satu membaca hasil apa namanya diskusinya. Anak-anak harus melihat ke depan, memperhatikan dari kelompok diskusi teman kamu. Silakan boleh dibaca dan dipresentasikan. Yang lain duduk, duduk. Oke, diperhatikan. Oke, nggak usah, langsung aja. Kewajiban seorang Duduk, duduk. 1. Sholat fardu, 2. Menutup aurat, 3. Mencari ilmu. Nah, jadi itu ada berapa kewajiban orang yang sudah balik? Ada berapa? Yang dibaca teman kamu ada berapa tadi? Ada 3, apa saja? Sholat, menutup aurat, dan mencari ilmu. Duduk, yang lain duduk, nggak usah berdiri, duduk. Oke, itu adalah hasil dari diskusi teman kamu terkait kewajiban seseorang yang sudah balik. Kira-kira bagus enggak gambarnya yang ditambah oleh kelompok ini? Bagus, oke. Besok tulisannya yang lebih besar lagi biar kelihatan yang lebih bagus. Boleh kasih tepuk tangan untuk teman kamu? Kembali. Oke, kelompok yang selanjutnya. Larangan bagi orang yang sedang junub. Silakan maju ke depan. Siapa yang membaca? Rara. Nah, dibaca yang keras. Perhatikan ke depan. Yang lain duduk memperhatikan temannya untuk menyampaikan. Kelihatan nggak dari belakang? Oke. Hal ini kurang seru. Agak dinaikkan. Nah. Larangan bagi seorang yang sedang junub membaca Al-Quran
tawaf. Ada 4 larangan yang dilakukan ketika orang sedang junub. Konsentrasi. Kelompok 1. Oke, tadi ada berapa? 4 larangan orang yang sedang junub. Sudah disampaikan oleh kelompoknya Gibran, itu ada iktikaf, terus sholat, membaca Al-Quran. Itu tidak diperbolehkan ketika orang sedang junub atau keadaan hadas besar. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan untuk teman-temannya. Itu ya, itu adalah hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Dari keseluruhan kelompok sudah menyampaikan dengan bagus. Mungkin lebih ditingkatkan keaktifannya lagi dalam diskusi dari masing-masing kelompok sehingga tidak ada yang ngalamun atau domblong ya, atau bengong. Nah, untuk itu Pak Guru akan memberikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini tentang menyambut usia balik. Tadi sudah disampaikan dari masing-masing kelompok bahwasanya balik itu adalah masa remaja, peralihan dari anak-anak ke masa remaja yang akan mengalami salah satu tandanya adalah menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah dari laki-laki. Nah, jadi seseorang yang sudah mengalami masa itu, maka diwajibkan untuk menjalankan kewajiban terutama sholat 5 waktu. Atau orang yang sudah balik itu disebut dengan orang yang mukallaf. Begitu ya, itu adalah kegiatan pada pagi hari ini. Kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Senang apa tidak? Dapat gambar yang bagus atau gambar yang jelek? Oke. Itu adalah hasil dari kelompok masing-masing. Besok lebih kita tingkatkan lagi terutama dalam hal komunikasi berdiskusi ya dari kelompok masing-masing. Oke, Pak Guru akan memberikan tugas. Pamit ya. Oke. Tugas individu nanti bisa dikerjakan dan dikumpulkan.
Maju dari kelompok 1 biar urut. Kelompok 1 mana? Sini, bawah sini, bawah sini. Terus. Bawah sini, bawah sini. Nah. Bawah sini, bawah sini. Oke, itu ya. Untuk tugas di rumah, nanti anak-anak boleh melakukan pekerjaan wawancara. Wawancara itu ngobrol-ngobrol dengan bapak, ibu guru atau teman kamu, saudara kamu yang sudah memasuki usia balik. Silakan nanti hasilnya ditulis. Hasilnya ditulis seperti apa pengalaman bapak, ibu, teman, saudara kamu dalam memasuki masa usia balik. Begitu ya. Untuk hari ini cukup, Pak Guru cukupkan. Untuk besok pertemuan selanjutnya kita akan menyampaikan pola dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu dulu. Kurang lebihnya dari Pak Guru mohon maaf. Sekarang kita tutup dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan maju. Doa kafaratul majelis bisa enggak? Alhamdulillah aja. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Dari Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.